Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi, soalnya adalah jika sumbu simetri dari grafik f dengan fx-nya adalah px kuadrat ditambah 4x ditambah dengan p adalah 2p-11 dibagi dengan 2p-2, maka nilai minimum dari fx berapa? Nah, kita lihat dulu nih persamaan fx-nya, itu kan ada variabel p ya. Ada px kuadrat ditambah 4x ditambah dengan p. Yang mana kalau kita pengen tahu berapa nilai fx, berarti kita harus tahu dulu berapa nilai p-nya tuh. Nah, jadi pertama di sini kita harus tahu dulu gimana nih persamaan dari x-nya. Nanti persamaan x-nya bakal mengandung p. Terus, nanti setelah itu kita cari berapa besar p-nya, baru nanti kita bisa cari berapa nilai fx-nya untuk setiap x dan p-nya. Kayak gitu ya. Nah, jadi langkah-langkahnya di sini, yang pertama, sorry. Nah, yang pertama, di sini kita akan dulu cari X dari sumbu simetri ya. Cari X, persamaan ini. Taruh nih. Cari persamaan X dari mana? Dari sumbu simetri. Nah, di sini kan dikatakan ya, jika sumbu simetri dari grafik f dengan fx sama dengan px kuadrat tambah 4x tambah p adalah 2p-11 dibagi 2p-2. Nah, sekarang untuk cari persamaan x, kita bisa cari dengan sumbu simetri. Jadi, sumbu simetri dari fx itu akan sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari persamaan fx itu harus sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, fx itu kan px kuadrat ditambah 4x tambah p. Kita tulis dulu. Fx itu adalah px kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan p. Ini adalah persamaan fx-nya. Kita harus ingat-ingat dulu nih sebelumnya ke persamaan turunan. Nah, turunan itu kan kayak gini ya persamaannya. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan misalnya adalah ax kuadrat, maka turunannya itu akan sama dengan 2ax gitu ya. Atau ya 2ax, 2 dikurangi dengan 1 gitu. Nah, ini tuh dari mana? Kita lihat dulu nih pangkatnya. Berarti ini kan 2 di depan di sini itu didapat dari 2 pangkatnya. 2-nya kita turunin atau ya kita tulis di depan. 2 dikalikan dengan A yang ada di sini, kita kaliin dengan 2 yang dari pangkat. Terus X-nya kita tulis ulang. Lalu pangkatnya yang asalnya cuma 2 doang, jadi dikurangi dengan 1. Jadi 2 dikurangi 1, kayak gitu. Nah, makanya untuk yang ini berarti akan sama juga ya. F aksen X sama dengan Px kuadrat, berarti kan bakal jadi 2 dikalikan dengan P dikali X, 2 pangkat min 1, ditambah 4 pangkat X. Sebenarnya kan di sini X pangkat 1 nih. Berarti bisa kita tulis jadi 1 dikalikan 4 dikali X pangkat 1 dikurangi dengan 1. Terus di sini juga P doang itu tuh sebenarnya X pangkat 0. Berarti bisa kita tulis ditambah 0 dikali P dikali X pangkat 0 dikurangi dengan 1. Kayak gitu ya. Nah, jadi F aksen X-nya sama dengan 2 dikali P, bisa ditulis 2P. X pangkat 2 dikurangi 1 adalah 1. X pangkat 1 itu adalah X. Ditambah 1 kali 4 adalah 4. X 1 dikurangi 1 adalah 0. Ditambah 0 kali P kan 0 ya, berarti yang sebelah sini nanti hasilnya setelah kita kaliin tetap akan sama dengan 0. Jadi udah gak apa-apa, gak usah kita tulis ulang. Nah, sekarang kita tahu kalau misalnya f aksen x-nya itu adalah 2px ditambah dengan x pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Ini tuh hasilnya adalah 1. Berarti 4 kali 1 adalah 4. Jadi f aksen x-nya adalah 2px ditambah dengan 4. Nah, tadi f aksen x-nya itu tuh harus sama dengan 0 kan ya. Berarti ini bisa kita tulis sama dengan 0 sama dengan 2px ditambah dengan 4. 4-nya boleh pindah ruas ke kiri, jadi min 4 sama dengan 2px. Terus kita pengen tahu kan tadi di sini tuh tujuan pengerjaan ini tuh adalah cari persamaan x dulu.
berarti 2P di kanan boleh tuh pindah ke kiri. Jadi min 4 dibagi dengan 2P sama dengan X. Terus ini bisa kita coret, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi min 2 dibagi dengan P sama dengan X. Maka X-nya adalah min 2 per P. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan cari berapa besar P-nya. Oke, sekarang kita cari berapa besar P. Cari besar P. Nah, X sama dengan min 2 per P ini kan sumbu simetri ya. Nah, ini sumbu simetrinya. Kita kan tadi dimulai dari cari sumbu simetri kan. Cari X itu adalah dari sumbu simetri fx-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke soal. Sumbu simetri dari grafik itu kan sama dengan ini nih. 2P-11 dibagi 2P-2. Berarti bisa kita tulis X di sini sama dengan 2P-11 dibagi dengan 2P-2. Sekarang kita masukin X-nya itu adalah min 2 per P. Jadi min 2 per P sama dengan 2P-11 dibagi dengan 2P-2. Nah, ini kita kali silang. Kayak gitu. Sekarang kita tinggal kaliin jadi min 2 dikalikan dengan 2P min 2 sama dengan P dikalikan dengan 2P min 11. Oke, min 2 kali 2P berarti jadi min 4P. Min 2 kali min 2 adalah positif 4 sama dengan P dikali 2P jadi 2P kuadrat. P kali min 11 adalah min 11P. Sekarang kita kumpulin semuanya di ruas sebelah kiri. Jadi min 4P ditambah 4, terus dikurangi dengan 2P kuadrat, ditambah berarti ya dengan 11P sama dengan 0. Oke, min 2P kuadrat kita tulis paling depan ya. Jadi min 2P kuadrat, terus min 4P tambah 11P. Tinggal 11 dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 7 ya. Jadi positif 7P. Terus 4-nya kita tulis ulang, sama dengan 0. Nah, di sini karena min 2-nya itu negatif ya, bagian paling depan itu negatif, lebih enak kalau misalnya kita kaliin dulu dengan min 1 ya, biar enggak negatif nih yang bagian depannya. Jadi 2P kuadrat dikurangi 7P dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, sekarang bisa kita faktorin. Jadi bagian sini 2P ditambah 1 ya. Terus yang sebelah sini adalah P dikurangi dengan 4. Ini kita faktorin. P dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Oke, satu-satu dulu nih. Berarti 2P tambah 1 sama dengan 0. Berarti 2P, satunya pindah ke kanan jadi dikurangi 1, min 1 sorry. 2-nya pindah juga jadi P sama dengan min 1 per 2. Nah, ini 1. Terus kita juga punya persamaan P-4 atau P-4 sama dengan 0, min 4-nya pindah ke kanan berarti P bakal sama dengan 4. Nah, jadi nilai P-nya itu bisa min setengah atau bisa 4 gitu. Oke, sekarang kita udah tahu P-nya nih. Sekarang kita cari nilai fx-nya. Jadi untuk P-nya kita ambil dulu salah satu, P-nya sama dengan min setengah, kita ambil dulu ini. Kita cari dulu X-nya. X itu kan tadi persamaannya adalah min 2 per P tuh. Berarti X sama dengan min 2 dibagi dengan P, maka X sama dengan min 2 dibagi P-nya itu adalah min setengah. Oke, sekarang kita jungkirin ya. Jadi X sama dengan min 2 dikalikan dengan min 2 per 1 gitu. Berarti X sama dengan min 2 kali min 2 adalah 4 dibagi dengan 1 ya. Berarti hasilnya nanti adalah 4 X-nya tuh. Oke, sekarang kita ke persamaan fx yang di soal tadi. Fx itu adalah px kuadrat ditambah 4x tambah 4. Oke, tambah p ya. Ya. Oke, berarti fx sama dengan px kuadrat ditambah 4x ditambah dengan p. Kita masukin nilai-nilainya. X-nya ini kita tulis aja fx ya yang di sebelah sini. P-nya itu tadi adalah min setengah, berarti jadi min setengah. Dikalikan dengan X-nya adalah 4, berarti 4 dikuadratin. Ditambah 4 kali X-nya adalah 4, ini kita kurungin deh ya. Ditambah P-nya adalah min setengah. Min setengah. Oke, berarti fx sama dengan, ini tetap min setengah,
min setengah dikalikan dengan 4 dikuadratin adalah 16, ditambah 4 kali 4, 16, terus ditambah min setengah, berarti dikurangi dengan setengah ya, atau 0,5 setengah itu. Nah, sekarang ini bisa kita coret dulu. 16 dibagi 2 adalah 8, berarti fx-nya adalah min 1 dikali 8, jadi min 8 tambah 16 dikurangi 0,5. Berarti fx sama dengan min 8 ditambah 16 atau 16 dikurangi 8 itu adalah 8 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 7,5. Nah, ini adalah fx yang pertama. Kita kan pengen dicari nilai minimumnya ya. Ya, nilai minimum. Nah, tadi P-nya itu ada 2 nih, ada min setengah, ada 4. Sekarang kita cari untuk P-nya sama dengan 4. Kita cari apakah lebih besar atau lebih kecil dari 7,5. Untuk P-nya sama dengan 4, kita cari juga X-nya. Persamaan X adalah min 2 per P. Oke, berarti X sama dengan min 2 dibagi dengan P. X sama dengan min 2 dibagi P-nya adalah 4. Ini bisa kita sederhanain ya. Ini dibagi 2, 1. 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti X-nya itu adalah min 1 per 2. Kita tulis lagi fx-nya. Fx itu adalah px kuadrat ditambah 4x ditambah dengan P. Kita masukin nilai-nilainya. Berarti fx sama dengan px kuadrat. P-nya di sini adalah 4, berarti 4 dikali x-nya min 1 per 2 dikuadratin, ditambah 4 dikali x-nya min 1 per 2 ditambah dengan P-nya adalah 4. Ini kita kerjain satu-satu. Berarti fx sama dengan 4 dikali min 1 dikuadratin, berarti 1, 2 dikuadratin adalah 4. Ditambah, terus yang ini 4 dibagi dengan 2 adalah 2. Terus ini jadi negatif ya, karena kan plus 2 dikalikan dengan min 1, berarti min 2 ditambah dengan 4. Ini bisa kita coret dulu, 4 dibagi 4 adalah 1, jadi sisanya adalah fx sama dengan 1 dikurangi 2 tambah 4. Oke, berarti fx sama dengan 1 dikurangi 2 adalah min 1 ditambah dengan 4. Min 1 ditambah 4 adalah 3. Nah, berarti nilai fx-nya itu adalah tadi 7,5 yang ini ya. Nah, yang ini atau 3. Tapi kan yang diminta itu adalah nilai minimum, berarti nilai yang kecilnya tuh. 7,5 sama 3 kan kecilan angka 3 ya, berarti jawabannya yang ini. Ya, fx-nya itu sama dengan 3. Ini tuh adalah yang nilai minimum. Gitu, berarti kalau yang ditanyain nilai maksimum, berarti yang dipilih adalah yang 7,5. Kayak gitu ya. Jadi kalau nilai minimum, nilai maksimum itu tuh pasti cara pengerjaannya tuh diturunkan terlebih dahulu. Kayak gitu. Oke, makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.